Salam Bapak Ibu dan teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan. Saya berterima kasih kepada Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, komen, dan share. Dan saya juga berharap bahwa kita semua dalam perlindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Baiklah Bapak Ibu dan teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, pada kesempatan kali ini kita akan menyaksikan kesaksian seorang murtadin yang dimana dia bertemu Tuhan Yesus ketika dia mengalami sakit. Hidupnya sudah sekarat, dia di rumah sakit bisa dikatakan sudah koma, dan di situ dia ditemui oleh Tuhan Yesus, di mana Tuhan Yesus menjamah hidupnya sehingga hidupnya pulih dan sembuh dari penyakit. Dan seperti apa kesaksian dari seorang murtadin ini? Lebih jelasnya, mari kita dengar dan menyaksikan bersama bagaimana murtadin ini mengalami kuasa Tuhan di dalam hidupnya. Ini dia videonya. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat malam semuanya. Nama saya Widya. Saya berlatar belakang keluarga semua haji, termasuk saya. Orang tua saya Islam Muhammadiyah. Saya sekolah pesantren, tepatnya di kota Sulawesi. Dan di pesantren itu saya pernah mengikuti namanya MTQ atau STQ. Dan di situ juga saya pernah selama muslim saya sudah pernah menjalani yang namanya kalau khatam Al-Quran ya. Khatam Al-Quran. Saya belajar tentang Islam, mengaji dari Iqra sampai juz. Saya memilih Tuhan Yesus. Dari sempat saya kecelakaan, koma 10 hari dan dirawat di rumah sakit di Jakarta. Di situ saya tidak tahu dan sempat kecewa di saat saya koma. Yang datang itu kenapa bukan Tuhan yang selama ini yang saya sembah. Saya heran di saat saya koma itu jidat saya ditepuk dengan kata, maukah engkau mengikut saya? Saya di situ terdiam tidak menjawab apa-apa. Tapi setelah itu setelah bayangan itu datang, kenapa saya bisa bedakan? Kalau datang itu Tuhanku yang sebelumnya, itu tulisan Allah saya tahu. Tapi ini datang dengan tongkat yang 1 meter, itu Yesus salib ya, salib. Jalani apa yang menurut kamu baik, dan suatu saat kamu pasti tahu apa pilihan yang terbaik. Banyak banget kuasa Tuhan. Kenapa saya sampai memutuskan untuk mengikut Tuhan? Dari 2007, itu saya belum yakin, saya masih ragu, karena saya masih mendalami agama saya sebagai seorang muslim, sebagai seorang haji. Di keluarga saya itu betul-betul yang namanya sholat jamaah, sholat sunnah, makan sunnah, puasa sunnah, semuanya saya jalani. Tapi semenjak saya kena insiden itu, saya lepas, saya ragu, karena di mana saya yang lagi sekarat, yang datang Tuhan Yesus. Saya berterima kasih di antara dua Tuhan, berterima kasih di Tuhanku atau di Tuhan Yesus. Di masa-masa sekaratku, yang datang malah Tuhan Yesus. Di 2018,
Saya menguatkan hati, izin ke orang tua untuk mengikut Tuhan Yesus. Selama berbulan-bulan, saya meminta izin dan bergumul dan tetap bergumul. Tuhan luar biasa baik bekerja di dalam hidup saya. Saya dicaci orang, saya dimaki orang, saya dibilang laknat. Mereka nggak tahu kuasa Tuhan bekerja di dalam hidup saya luar biasa. Sampai mereka mau mencoba. Kalau misal kamu Muslim, kamu berdoa Al-Fatihah. Aku disuruh mengaji. Aku bilang, bagaimana kalau posisiku sebagai seorang Kristen? Menguji kalian, doa Bapa kami, apa kalian bisa? Apa kalian bisa menghargai keputusan saya? Doaku dalam hati, Tuhan, apapun yang kau berikan ujian kepada hamba-Mu ini, hamba tidak akan pernah berpindah dari iman hamba. Itu doaku. Kalau dengan ini menguatkan imanku, Tuhan, hamba siapapun itu. Sebulan Papa di rumah sakit, video call, ngeliatin pesannya. Wi, Papa sudah percaya, nak. Pilihanmu itu pasti sudah yang terbaik. Jangan pernah sia-siakan. Lakukan yang terbaik buat Tuhanmu yang sekarang. Kalau misal besok-besok Papa sudah tidak ada, tetap beriman sama Tuhanmu. Begitu bijaknya orang tuaku. Karena memikul kayu salib itu tidak gampang loh. Papa sempat bilang gitu. Di saat itu banyak banget kesusahanku, banyak banget cobaanku, tapi tidak pernah sedikit pun di hatiku ini kecewa. Tidak pernah hatiku ini bilang, Tuhan kenapa engkau seperti ini? Kenapa Tuhan uji aku seperti ini? Tidak pernah. Demi Tuhan, demi Tuhan. Semakin diuji, semakin kuat hatiku. Tidak pernah berhenti bergumul Tuhan. Apapun cobaan yang kau berikan hamba ini kekuatan, kesabaran. Mungkin dengan seperti ini proses pendewasaanku lebih bagus. Lebih dekat dengan Tuhan, lebih banyak masalah. Lebih dekat dengan Tuhan, lebih banyak masalah. Berdoa, sampai berdoa. Baca Alkitab aja gemetar. Berdoa sebelum bersaksi berdoa mengalir. Sampai dapat kabar pengurusanku itu setelah semua kesaksianku, setelah berdoa, setelah semuanya itu sudah ikhlas atau semua udah lepas, Tuhan, terserah Tuhan, biar Tuhan yang bekerja dalam hidupku. Dapat lagi kabar, ternyata saya tidak dapat remisi, saya harus jalani murni. 1 tahun 6 bulan saya jalani murni. Saya berdoa lagi, Tuhan, jika ini yang terbaik, saya ikhlas. Saya pasrahkan kepada Engkau. Tapi hamba memohon Tuhan, mudahkan setiap proses hamba. Berikan hamba yang terbaik. Begitu bantu kuasa Tuhan. 2 bulan dari situ, saya dibebaskan. Tanpa syarat. Tuhan, mujizat begitu nyata. Itu dalam hatiku pas menerima surat itu ya.
Saya dicaci, saya dimaki, saya terima. Saya bersaksi di gereja, walaupun tidak sempurna. Saya bilang, saya mohon maaf, saya baru mengenal Tuhan Yesus. Di saat ini pun saya gemetar. Saya tidak tahu kenapa, apa yang harus saya sampaikan. Saya sudah tidak bisa berkata-kata. Tapi nyata pekerjaan Tuhan di dalam hidupku. Selama ini hidupku seperti beban. Saya harus menutupi kesalahan saya dengan menutupi aurat saya. Itu bukan diri saya. Semenjak saya ikut Tuhan Yesus, saya menjadi diri saya. Bagaimana saya yakin mengikut Tuhan Yesus? Suami saya. Matius 9 ayat 22 mengatakan, kemudian berpalinglah Isa dan memandang perempuan itu sambil bersabda, teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah mendatangkan kesembuhan bagimu. Pada saat itu juga sembuhlah perempuan itu dari penyakitnya. Di dalam kebenaran firman Tuhan ini mengingatkan kita supaya kita beriman sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Dengan kesaksian seorang murtadin ini, kita dikuatkan supaya hidup kita semakin dekat dengan Tuhan. Dan saya melihat dari kesaksian seorang murtadin ini, bagaimana Tuhan sangat-sangat berkuasa atas dirinya. Di mana atas kuasa Yesus Kristus yang dia percayai saat ini, itulah yang menyembuhkannya dari penyakitnya. Sangat luar biasa kuasa Tuhan Yesus. Maka dari itu, kita umat yang percaya kepada Tuhan Yesus saat ini, marilah kita untuk saling mendoakan, saling mengasihi, bahkan saling menolong satu dengan yang lain. Marilah kita untuk terus berdoa untuk saudara-saudara kita yang masih belum percaya kepada Tuhan Yesus. Dan harapan saya sebagai umat yang percaya kepada Tuhan Yesus, marilah kita untuk bersaksi. Marilah kita semua yang percaya kepada Tuhan Yesus, umat yang percaya, marilah kita berdampak untuk orang-orang yang ada di sekeliling kita.